Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, Ibu, para peserta dan juga teman-teman sekalian, dalam rangka menyemarakan penyelenggaraan kegiatan Festival Ekonomi Syariah Sumatera tahun 2022, Bank Indonesia menyelenggarakan berbagai macam lomba-lomba. Selain itu, penyelenggaraan lomba juga ditujukan untuk menggali potensi dari insan syariah yang berpotensi juga sebagai penggerak ekonomi syariah di Indonesia. Adapun lomba-lomba tersebut antara lain, yang pertama ada lomba Ziswaf Produktif, yang kedua lomba pesantren unggulan, yang ketiga lomba wirausaha muda syariah, kemudian yang keempat adalah lomba kaligrafi, yang kelima lomba-lomba MTQ, dan kemudian yang keenam lomba kesenian tarian daerah Islami, serta yang ketujuh adalah lomba desain busana muslim, dan yang terakhir kedelapan lomba jingle ekonomi syariah. Nah, teman-teman sekalian, para peserta dimanapun Anda berada, pemenang lomba tersebut telah diputuskan oleh juri-juri yang berkompeten di bidangnya, serta pemenang dari lomba-lomba itu tidak dapat diganggu-gugat. Untuk itu, kami umumkan pemenang lomba-lomba Feshar Sumatera tahun 2022. Kita mulai dengan lomba pertama, yaitu pengumuman lomba pesantren unggulan. Juara 3, selamat kepada Pondok Pesantren Darul Ulum dari KPWBI Provinsi Lampung. Wabarakatuh. Yang terhormat Kementerian Agama Republik Indonesia, Ditjen PD Kontren, dan yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya di sini Ahmad Nur Hadi selaku pengelola bisnis pesantren di Pondok Pesantren Darul Ulum Sindangsari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini izinkan saya memperkenalkan atau mempresentasikan usaha bisnis pesantren yang sudah dikelola oleh Pondok Pesantren Darul Ulum sejak tahun 2017, yaitu tentang peternakan ayam pedaging, di mana dari tahun 2017 itu Pondok Pesantren Darul Ulum ini sudah mengelola kurang lebihnya sampai dengan sekarang ada 4 unit kandang ayam pedaging atau ayam broiler, di mana masing-masing kandangnya ini memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Untuk kandang yang pertama ini didirikan oleh Pondok Pesantren Darul Ulum tahun 2017, di mana kandang ini memiliki panjang 40 meter dan lebarnya 8 meter dengan 2 lantai, di mana kapasitasnya yaitu untuk satu lantai ini 8.000 ekor ayam, dan yang lantai 2 itu juga isinya 8.000 ekor ayam. Jadi kapasitasnya maksimal 16.000 ekor ayam. Dengan 16.000 ekor ayam itu kurang lebih menghabiskan pakan dari mulai tanam sampai dengan kurang lebih 1 bulan itu proses panen, kurang lebih 30 ton menghabiskan pakan. Nah, untuk unit yang kedua ini juga didirikan oleh Pondok Pesantren Darul Ulum, di mana unit ini juga memiliki panjang dan lebar yang sama dengan unit yang pertama. Untuk kandang yang kedua ini didirikan kurang lebih pada tahun 2018, di mana kandang ini juga memiliki 2 lantai. Lantai yang pertama kapasitasnya dengan lantai yang kedua sama, yaitu maksimal 8.000 ekor ayam. Untuk lantai yang kedua juga 8.000 ekor ayam. Nah, yang selanjutnya untuk kandang yang ketiga ada di ujung sebelah sana. Kandang yang ketiga itu memiliki panjang 50 meter dan lebarnya juga 8 meter. Untuk kandang yang ketiga itu didirikan pada tahun 2020. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat ke kandang yang ketiga. Untuk kandang yang ketiga ini memiliki panjang kurang lebih 50 meter dari mulai. Nah, ini untuk yang sebelah sini ini untuk tempat tidur dari yang ngelola ayam ini. Nah, ini panjangnya kurang lebih ke sana itu 50 meter. Nah, dan yang terakhir kandang yang keempat ini masih satu lantai. Nah, nanti rencananya akan kita
tambahkan untuk 2 lantai, di mana kandang yang ini kandang yang paling besar karena ini memiliki panjang 80 meter dan lebarnya kurang lebih 10 meter dengan kapasitas kandang ini untuk satu lantainya 12.000 ekor ayam. Nah, untuk itu kebetulan kandang-kandang ini sudah diisi ayam-ayamnya atau bibit ayamnya dengan usia kurang lebih 9 hari. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat perkembangan ayam usia 9 hari. Mari kita lihat ke dalam kandangnya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Nah, di sini kebetulan ada ayam yang sudah berusia 9 hari. Nah, seperti inilah ayamnya. Nah, ini kurang lebih memiliki bobot baru mungkin sekitar 3 ons atau 4 ons, belum ada setengah kilo karena usianya masih 9 hari. Kurang lebih kita usia panennya itu maksimal 30 hari. Itu 30 hari untuk ayam dengan bobot kurang lebih sampai 1,8 kilo. Itu kalau dia normal. Nah, masing-masing kandang ini diberi kipas atau blower karena untuk mengatur suhu udara supaya ayam-ayam ini tetap lembab pada musim panas, dan ketika dia musim dingin ayam-ayam ini juga tidak terlalu kedinginan. Jadi makanya kalau musim panas kipas tersebut selalu standby. Nah, ini kurang lebih ada 4.000 ekor ayam. Di sini ada 4.000 ekor ayam. Nah, ini usia 9 hari. Alhamdulillah ayamnya sehat-sehat semua. Nah, baik Bapak Ibu, saya rasa sekian dulu presentasi dari saya tentang bisnis pesantren di Pondok Pesantren Darul Ulum, yang mana bisnis ini sudah kami kelola selama kurang lebih dari tahun 2017 sampai tahun 2022 ini. Saya harapkan bantuan dari Kementerian Agama ataupun Ditjen PD Pontren untuk memberikan bantuannya kepada kami agar kami bisa menambahkan unit kandang lagi, sebagai hasilnya nanti akan kami gunakan sebagai operasional di Pondok Pesantren Darul Ulum. Terima kasih, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta dan juga hadirin dimanapun Anda berada, untuk lomba pesantren unggulan juara 2 diraih oleh Pondok Pesantren Hidayatus Salikin dari KPWBI Provinsi Bangka Belitung. Hidayatus Salikin merupakan salah satu pondok pesantren yang peningkatan sarana serta usahanya cukup pesat di Bangka Belitung. Berdiri sejak tahun 2008, saat ini telah memiliki 425 santri mukim dan 9 unit usaha untuk membantu ekonomi pesantren dan berkontribusi terhadap masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ja'far Siddiq, pimpinan Pondok Pesantren Hidayatus Salikin, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Alhamdulillah, pesantren kami ada 2 kampus, yaitu Kampus Putra dan Kampus Putri, yang jaraknya kurang lebih 500 meter. Alhamdulillah, di pesantren kami ada beberapa unit usaha yang kita bangun untuk juga membangun ekonomi keumatan. Pertama yaitu untuk publikasi, kita punya radio FM, siarannya di 101,9 FM. Kemudian punya HSTV, yaitu TV kabel yang disiarkan se-Bangka Belitung. Kemudian juga ada juga UCS Channel, di mana kajian-kajian kitab di pesantren akan ditayangkan secara live. Adapun unit usaha yang kami bangun untuk keumatan, ada air minum yang kita sebut dengan HS Kua, singkatan dari Hidayatus Salikin Kua, HS Kua. Ada juga mie sagu, yaitu mie yang terbuat dari sagu rumbia yang insya Allah sangat menyehatkan, dan kita akan share, akan promosikan secara nasional di seluruh Nusantara dengan basis pesantren dan umum. Ada juga tour and travel yang menangani umroh dan haji, juga perjalanan-perjalanan luar negeri di seluruh dunia,
baik Eropa, Amerika ataupun mana saja dengan naungan PT Kois Tour and Travel. Mudah-mudahan unit usaha ini diberkahi dan dirahmati Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponpes Hidayatul Salikin juga telah menambah unit usaha baru, antara lain Coffee Bar, Aquascape yang telah menjuarai tingkat nasional dan ikut berkancah di tingkat Asia, dan supermarket yang menyediakan kebutuhan harian santri serta masyarakat sekitar. Pondok Pesantren Hidayatul Salikin membangun insan mulia serta berkhidmat kepada agama, nusa, dan bangsa. Dan juara pertama lomba pesantren unggul diraih oleh Pondok Pesantren As'ad Jambi dari KPWBI Provinsi Jambi. Baik para peserta, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti pengumuman Lomba Ziswaf Unggulan. Ini merupakan lomba kedua yang dilaksanakan dalam Feshar Sumatera tahun 2022. Langsung saja, juara 3 Lomba Ziswaf Unggulan, selamat kepada Rumah Zakat Sumatera Barat dari KPWBI Sumatera Barat. Selanjutnya hadirin dan para peserta dimanapun Anda berada. Lomba Ziswaf Unggulan juara 2 diraih oleh Basnas Kabupaten Bengkalis dari KPWBI Provinsi Riau. Dan yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu sekalian, inilah pemenang Lomba Ziswaf Unggulan juara 1 diraih oleh Yayasan Bangkit Lampung Peduli dari KPWBI Provinsi Lampung. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, kita akan umumkan lomba ketiga yaitu Lomba Wirausaha Muda Syariah. Juara 3, selamat kepada Taufik Ari Akbar dengan usaha Makaca Boga Utama dari KPWBI Provinsi Riau.
Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami muliakan, Lomba Wirausaha Muda Syariah juara 2 diraih oleh Muhammad Rifuk Akbar dengan usaha kerupuk Tuiri dari KPWBI Provinsi Bengkulu. Hayuk ditonton dulu sampai habis. Ini loh, proses produksi kerupuk tulang ikan tenggiri. Ini ada yang baru beli dan kasih komentar begini. Wah, terima kasih kakak atas komentar positifnya untuk produk kita. BTW, ini proses penggilingan tulang ikan tenggirinya guys. Kalau ini, proses pengadonannya. Setelah diadon, lanjut ke proses pencetakan lontongannya guys. Setelah dicetak, kemudian dikukus kurang lebih selama 1 jam. Lanjut, setelah dikukus, kemudian adonan didinginkan agar keras dan mudah dipotong. Setelah keras, barulah adonan dipotong, lalu dijemur di dalam rumah pengering agar aman dari debu dan hewan. Setelah kering, baru masuk ke proses penggorengan ya guys. Proses penggorengan menggunakan 2 minyak. Yang pertama minyak dingin, gunanya untuk membuka pori-pori kerupuk. Yang kedua minyak yang benar-benar panas, gunanya untuk memaksimalkan pengembangan kerupuk. Setelah itu, barulah masuk ke proses pembumbuan menggunakan alat ini guys. Lanjut ke proses akhir, yaitu proses pengemasan. Setelah itu, kerupuk Tuiri siap dikirim ke seluruh Indonesia. Bagi teman-teman yang mau order, bisa pesan via TikTok Shop atau link yang ada di bio kita ya. Dan juara pertama Lomba Wirausaha Muda Syariah diraih oleh Nur Anindya dengan usaha Mak Rah Piring dari KPWBI Provinsi Aceh. Provinsi Aceh, provinsi paling barat di Indonesia. Dianugerahi dengan berbagai hasil alam, salah satunya adalah produksi belimbing ulu. Masyarakat di sekitar Aceh memiliki kebiasaan memfermentasi belimbing ulu menjadi suatu produk turunan yang disebut dengan asam sunti. Nur Anindya mengambil langkah inovasi untuk memanfaatkan asam sunti sebagai bahan baku cairan pencuci piring. Dan pada tahun 2018, Nur Anindya membangun PT Indoraya Karya Bangsa dan mengembangkan suatu brand bernama Mak Rah Piring. Ini terinspirasi dari nenek yang dulu selalu menyimpan air dari pembuatan asam sunti yang rupanya disimpan karena sangat ampuh untuk membersihkan kerak kamar mandi. Dari situlah inspirasi muncul untuk membuat cairan pembersih dari bahan baku ekstrak asam sunti yang berharap bahwa ini bisa lebih praktis digunakan oleh masyarakat Aceh. Saat ini kapasitas produksi kami bisa memproduksi sabun hingga 1000 liter per harinya. Produk cairan pencuci Mak Rah Piring ini ramah lingkungan dan memiliki daya saing yang tinggi dengan produk-produk komersil lain. Untuk pendistribusiannya, kami saat ini fokus di seluruh kota kabupaten Provinsi Aceh. Lalu juga tidak menutup kemungkinan kami akan menjualnya ke seluruh Indonesia. Dan ini sudah kami lakukan penetrasi pasar pada tahun 2019. Kami telah mengirimkan produk ini ke berbagai provinsi di Indonesia.
Contohnya ke Bogor, ke Makassar, Jogja, dan provinsi lainnya. Mak Arah Piring juga memberdayakan produsen asam sunti. Ke depan, diharapkan produk dari Mak Arah Piring dapat meluas dan berkembang sampai tingkat nasional dan internasional. Bapak Ibu peserta dimanapun Anda berada, kita lanjut dengan lomba yang keempat, yaitu lomba kaligrafi. Juara 3 diraih oleh Syekh Marzawi dari KPWBI Provinsi Aceh. Selanjutnya, juara 2 lomba kaligrafi yang dilaksanakan pada Feshar tahun 2022 se-Sumatera kali ini diraih oleh Gusri Yusri dari KPWBI Provinsi Sumatera Utara. Dan juara pertama lomba kaligrafi yang dilaksanakan dalam Feshar 2022 se-Sumatera ini diraih oleh Rafiki Yandra dari KPWBI Provinsi Sumatera Barat. Kita lanjutkan dengan lomba yang kelima, yaitu lomba MTQ. Juara 3, selamat kepada Siti Renita Rahma dari KPWBI Provinsi Sumatera Utara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه Sadaqallahul azim. Juara 2 Lomba MTQ diraih oleh Prima Miftahul Jannati dari KPWBI Provinsi Sumatera Barat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما
Sadaqallahul azim. Dan selamat kepada juara pertama lomba MTQ, yaitu Adila Latifa dari KPWBI Provinsi Aceh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب
والله